Kembali lagi kami lanjutkan perbincangan, saya mau ke Mas Rio. Mas Rio, di kalangan teman-teman mahasiswa sendiri terkait dengan adanya kenaikan UKT ini, apa dinamika yang terjadi? Apakah kemudian ada fenomena yang sampai harus meminjam uang atau cari pinjaman, atau harus ada yang dipospon kuliahnya, atau seperti apa nih Mas Rio, dinamika yang terjadi di teman-teman mahasiswa? Baik, jadi terkait hal ini mungkin bisa dibagi menjadi dua ya Mas, yaitu untuk yang teman-teman mahasiswa baru, itu yang baru mendaftarkan diri, maupun teman-teman yang mahasiswa tua atau mahasiswa yang sudah melewati semester 1, itu di semester 2, semester 3, dan seterusnya. Nah, untuk yang mahasiswa baru, itu sebenarnya instrumen untuk bantuannya itu bisa dibilang tidak banyak, Mas. Karena sebelum daftarkan ulang kan dia berarti otomatis belum jadi mahasiswa ya, Mas. Jadi tidak banyak instrumen-instrumen atau bantuan-bantuan yang bisa dilakukan oleh UGM. Nah, sementara untuk mahasiswa tua atau mahasiswa yang golongan kedua, ketiga, keempat, yang semester 2, 3, 4, itu sebenarnya lumayan banyak beasiswa yang diberikan oleh UGM. Nah, namun itu pun punya banyak kriteria-kriteria lah. Dan mungkin yang bisa di-highlight itu adalah orang-orang golongan menengah, Mas. Dimana mungkin untuk beasiswa ya, teman-teman golongan yang kurang mampu itu banyak. Nah, tapi untuk yang golongan menengah ini, dibilang kaya dia juga tidak, dibilang kurang mampu juga tidak. Nah, jadi untuk kriteria beasiswa ini juga untuk golongan menengah itu agak sedikit, Mas. Begitu. Baik, ada yang sampai terburuknya begitu, memutuskan untuk menunda kuliah atau putus kuliah gitu nggak, Mas? Itu ditemukan sih, Mas. Jadi Ada ya? kami kan di forum advokasi juga mengurus tentang registrasi itu ya, Mas, atau registrasi. Dan itu pun ditemukan satu ada yang cuti dan satu pun tahun lalu ya, itu berdasarkan temuan teman saya, itu ada yang tidak jadi, Mas, untuk daftar di UGM. Demikian. Oke, ini mau langsung saya tanya ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, ada Ya, kenaikan UKT, masyarakat banyak yang pusing, mahasiswa. Bahkan kalau tidak salah di UNY itu ada satu mahasiswa yang sampai meninggal dunia karena kemudian depresi, tidak bisa membayarkan uang kuliahnya yang dianggap terlalu tinggi begitu. Kita juga lihat di misalnya di kampus ITB kemarin juga sempat ramai ada dana cita. Pinjol dalam tanda kutip itu masuk ke kampus walaupun tidak ingin disebut pinjol begitu atau pinjaman. Nah, ini sebenarnya apakah harusnya sudah diantisipasi oleh pemerintah terkait dengan hal-hal yang seperti ini? ya ini harusnya masuk dari kategori sekian dosa besar ya dunia pendidikan kita. Kalau kementerian kan menyebutnya ya soal kekerasan seksual, misalnya bullying ya, tambah lagi tuh ya kemahalan biaya pendidikan itu adalah salah satu dosa dari kementerian kita. Ya, oleh karena itu harus segera diperbaiki struktur bagaimana pembiayaan pendidikan ini. Jangan membebani masyarakat. Bukankah pendidikan itu adalah domain publik, domain pemerintah ya untuk menangani persoalan ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh diprivatisasi, tidak boleh menjadi liberalisasi atau bahkan menjadi McDonaldisasi. Istilah saya ya. Nah, ini harus segera dikembalikan kepada persoalan-persoalan fundamental pendidikan, bahwa pendidikan itu ada public goods ya, tanggung jawab pemerintah ya, walaupun ada juga tanggung jawab masyarakat tetapi sesuai kemampuan. Jadi transparansi, akuntabilitas itu penting bagi seluruh perguruan tinggi ya. Sebetulnya berapa sih biaya operasional perguruan tinggi per tahun itu, dan pemerintah mensubsidi berapa persen. Ini ada Pak Andreas Hugo ya. Jadi dicek betul oleh DPR sebetulnya kemampuan tiap perguruan tinggi itu berapa, sisanya berapa tuh. Ya, pemerintah X rupiah, sisanya berapa, UKT nanti di akhir, bagaimana dengan kreativitas. Baru ditaikan ranking-rankingnya. Kalau nggak kreatif, ngapain ditaikan ranking perguruan tingginya? Oleh karena itu, ya, ini penting supaya perguruan tinggi juga tidak hanya sekedar mengejar tadi ya, internasionalisasi peperingkatan yang menurut saya juga itu ya seringkali hanya di permukaan gitu. Yang lebih penting itu perguruan tinggi harus bermakna bagi masyarakat. Dia bukan menara gading, dia harus menara air, menara api. Menara air mengairi ya, menjernihkan masyarakat, pikiran masyarakat. Kemudian menara api dia menerangi masyarakat. Itu pentingnya perguruan tinggi ketika didirikan. Ya, Bung Karno, Bung Hatta sudah mengingatkan pentingnya perguruan tinggi seperti itu. Bukan kemudian menjauhkan diri dengan kelompok-kelompok marginal. Ya, 20% ada amanat loh dari pemerintah untuk membebaskan mereka ya.
yang tidak mampu itu dari SPP bahkan harus dapat beasiswa. Ya. Nah sekarang persoalannya yang belum tercover kreativitas perguruan tinggi. Untuk apa profesor doktor kalau tidak kreatif? Jadi rektor di situ butuh kreativitas saya kira ya. Kalau tidak kreatif turunkan lagi tuh peringkatan perguruan tingginya ya, sehingga anggaran pendidikan dari pemerintah pun ya juga harus dicek ulang oleh Pak Hugo nih. 20% itu harus benar-benar untuk pendidikan operasional dan investasi gitu. Baik, ya selain tadi solusi yang bisa ditawarkan oleh Prof. Cecep, pandangannya Prof. Cecep, saya mau mengutip juga pernyataan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan bahwa kita kan juga udah punya KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Ini katanya disebut bisa jadi solusi untuk tingginya biaya UKT. Apakah solusi ini benar-benar bisa solutif, Prof. Cecep? Ya, jadi kan tadi saya katakan skema dana 20% itu harus dirinci untuk operasional dan investasi. Operasional antara lain untuk beasiswa tentu ya. Nah ini juga persoalan lain. Saya kemarin diwawancara juga nih, ternyata beasiswa KIP juga Pak Andreas ya tidak seluruhnya. Ini ada sebagian yang juga tidak tepat sasaran. Ya ini harus dicek. Ada yang katanya justru mereka yang mampu itu masuk di situ. Nah itu harus dicek benar tidaknya ya. Tapi persoalannya beginilah, saya kira semua sepakat bahwa minimal 20 atau sekurangnya 20% itu ya, itu kan APBN, APBD. Oke, perguruan tinggi lebih ke APBN. Ya, dicek tuh 20%-nya untuk apa saja. Ya jangan sampai yang 20% juga habis untuk biaya operasional ya birokrasi pendidikan ya, tidak kepada investasinya gitu. Betul, perguruan tinggi harus kreatif nih. Harus kreatif betul ya bagaimana riset itu menjadi riset unggulan. Tidak hanya sekedar masuk ke jurnal, Scopus. Tidak hanya di situ. Dia harusnya mendongkrak kepada ya entrepreneurship university. Yaitu bagaimana tanda kutip menjual yang disebut dengan intellectual capital. Gitu dong, itu namanya perguruan tinggi hebat. Bukan kemudian peringkatan ya, dari sisi Scopus. Tapi lebih tepat lagi perguruan tinggi itu tadi. Dia sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sekarang masyarakat yang masih miskin banyak, pengangguran banyak. Ya apa sih yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk itu? Baik, ternyata KIP saja belum tentu bisa menyelesaikan karena ada permasalahan lain yang mengikuti banyak yang kemudian tidak sesuai dengan kriteria begitu. Sekarang saya mau ke Pak Andreas. Pak Andreas, kalau di catatan saya anggaran pendidikan itu setahun saya bisa lebih dari 600 triliun. Tapi kita lihat faktanya pendidikan tinggi ini bahkan menaikkan UKT bahkan sampai dengan 100% itu ada di beberapa jurusan atau fakultas. Nah, apakah Anda menilai harusnya ada penajaman-penajaman lagi supaya nantinya biaya UKT yang tinggi ini bisa ditekan, Pak Andreas? Begini, jadi 20% yang tadi sering disinggung oleh Prof. Cecep tadi, 20% dari dana APBN itu untuk pendidikan. Jadi kalau kita hitung sekarang itu APBN kita sekitar 3 ribuan triliun, itu seharusnya memang ada 600 triliunan itu untuk pendidikan gitu. Tapi yang dimaksudkan dengan untuk pendidikan itu adalah untuk fungsi pendidikan, itu yang ada di dalam nomenklatur di APBN kita gitu. Dan fungsi pendidikan itu sangat luas gitu, tidak hanya untuk untuk dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga termasuk ya sekolah perguruan tinggi yang dari kementerian dan lembaga. Kemudian juga sebagian untuk ke daerah. Jadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 80-an triliun. Jadi itu jumlah real yang dikelola oleh pendidikan. Itu 80 dari 600 triliunan ya? Ya, dari 600 triliun. Kecil sekali, pantesannya mahal tuh. Justru itu yang harus menjadi perhatian kita kembali ke depan. Dan itu termasuk 80-an triliun itu, 82 kali. Itu termasuk juga untuk ya tadi subsidi untuk pendidikan tinggi. Saya kira sekitar 30-an triliun itu dikelola oleh Dirjen Dikti gitu. Jadi memang dari jumlah yang ya dimaksudkan 20% itu kalau dihitung untuk pendidikan tinggi dari dari 600 ke 80 ke 30. Itu fakta yang ada. Nah, kemudian sehingga ini perlu untuk direvisi kembali. Kita lihat kembali karena ini juga ya menjadi bagian dari tanggung jawab kita dalam bidang pendidikan.
Termasuk yang tadi disinggung juga soal KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini memang salah satu instrumen kebijakan yang sangat membantu untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Tapi yang perlu juga sekarang itu adalah transparansi dari KIP kuliah ini. Sehingga dengan demikian mahasiswa itu tahu bahwa ada KIP kuliah yang bisa diakses. Ini tadi yang sudah disinggung oleh Rio. Mereka ini kan bisa diakses juga oleh mahasiswa baru. Mahasiswa yang baru masuk, yang penting dia sudah meregistrasi. Dia sudah registrasi, kalau dia termasuk golongan dari keluarga yang kurang mampu, dia bisa mengakses beasiswa KIP kuliah ini. Yang penting perguruan tinggi itu menyampaikan secara terbuka berapa kuota yang mereka peroleh. Dan ya bagaimana cara mengaksesnya. Jangan sampai yang terjadi adalah ya kita tahu kecenderungan KKN di dalam lingkaran perguruan tinggi kita ini juga besar gitu. Nah kemudian juga yang kita tahu juga bahwa ada perguruan tinggi karena nilai UKT-nya, nilai biaya kuliahnya terlalu tinggi, mereka tidak mau terima KIP kuliah karena KIP kuliah ini terlalu rendah. Ini juga terjadi gitu. Nah, juga yang terjadi sekarang yang saya dapat informasi, dengar sana sini, banyak juga anak-anak yang mau daftar kuliah, mereka sudah punya bayang, aduh kalau saya lulus terus kemudian saya tidak orang tua saya tidak bisa membayar uang kuliah, tidak bisa membayar registrasi dan membiayai kuliah saya, akhirnya mereka jadi ada ketakutan sendiri gitu. Ya, sebelum mulai kuliah sudah ada kekuatan. Karena besaran tadi ya, karena tingginya biaya UKT tadi begitu. Karena Pak besaran Andreas, tadi gitu, karena kebesaran tadi dan biaya. Ini kan suatu fenomena yang menurut saya sangat tragis untuk generasi muda bangsa kita. Gitu. Baik, terakhir untuk menutup diskusi ini karena waktu kita terbatas, saya mau ke Mas Rio. Setelah berbagai aksi sudah dilakukan, suara-suara sudah disampaikan dari teman-teman mahasiswa, apa ekspektasinya dari pihak kampus nanti bisa merespon teman-teman mahasiswa? Silakan Mas Rio. Baik, yang pertama mungkin lebih ke arah transparansi ya. Jadi teman-teman mahasiswa maupun teman-teman publik lah, karena kan informasi ini juga nantinya berpengaruh terhadap mahasiswa-mahasiswa baru. Nah itu bisa diakses dan juga bisa tahu alasannya kenapa UKT-nya segini, kenapa golongan itu jadi 5 dan sebagainya. Nah yang kedua itu lebih ke arah mengkaji ulang terkait dengan UKT yang ada di UGM, termasuk dengan sistemnya, termasuk dengan golongannya, kenapa jadi 5. Ya karena sampai saat ini pun kami masih belum mengetahui gitu alasannya. Jadi memang transparansi ini menjadi hal yang penting juga bagi kami. Pun juga terkait dengan pelibatan mahasiswa, itu sebagai mekanisme check and balances, sebagai pengawal lah dari teman-teman mahasiswa supaya tidak dikenakan UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Mungkin demikian. Baik, tentu jadi dari masyarakat, mahasiswa. Uang kuliah tinggi ya. Baik, ya kita harapkan ini pemerintah dan juga pihak-pihak kampus bisa benar-benar merespon dengan serius terkait dengan UKT atau uang kuliah tunggal atau uang kuliah tinggi yang tadi kita sebutkan dalam tanda kutip ini, supaya nanti tidak memberatkan lagi mahasiswa dan tidak banyak mahasiswa yang harus kemudian berhenti dalam kegiatan kuliahnya. Terima kasih Rio Putra Dewanto, Koordinator Forum Advokasi 2024, dan kemudian ada Pak Andreas Hugo, anggota DPR Komisi 10 dan juga pengamat kebijakan pendidikan Prof. Cecep Darmawan telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.